Ada sebuah percakapan antara Pak Petani dengan bambu-bambu miliknya yang tumbuh di pekarangan rumahnya ketika musim kering melanda. "Bambu, aku membutuhkan pertolonganmu," kata Pak Petani. "Sedapat mungkin aku akan menolongmu, Pak Petani," jawab si bambu. "Aku ingin membuat sebuah tempat agar air bisa mengalir dari sungai yang ada di depan rumah kita ini menuju kebun kita ini." Pak Petani melanjutkan pembicaraan. "Oh, tentu boleh Pak. Bapak bisa mengandalkan aku untuk hal itu," kata si bambu. Dengan suara yang sedih, petani kemudian berkata, "Tetapi aku harus memotong dan membelahmu sebelum air di sungai itu bisa mengalir dan mengairi kebun kita ini." Jika kita adalah bambu itu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Membolehkan Pak Petani menggunakan kita sebagai alat untuk mengairi kebun di masa kekeringan itu, atau apa? Kisah antara Pak Petani dan bambu bisa kita selaraskan dengan Injil hari ini. Bila Tuhan memerlukan sesuatu untuk digunakannya, apakah respon kita? Suatu buku menjelaskan tentang perkataan Tuhan Yesus, "Tuhan memerlukannya." Ternyata itu berkaitan erat dengan hukum di masa lampau yang memang mengharuskan warganya untuk memberikan kepada rajanya benda atau jasa apa saja yang ia atau salah satu wakilnya minta. Tentu adalah sebuah kebanggaan warga itu saat dipilih dan diminta oleh sang raja, bahkan sekaligus mendapatkan kehormatan melaksanakan perintah dan permintaan sang raja. Sekaligus itu pula dipandang sebagai cara untuk mengungkapkan terima kasih mereka kepada sang raja. Nah, zaman now ini sejumlah orang bertemu dengan hambatan-hambatan untuk menyanggupi permintaan "Tuhan memerlukan." "Tuhan perlu, saya juga lebih perlu lagi yang ini." Pasti demikian jawabnya. Banyak orang lupa bahwa Tuhan pun sudah berkata, "Aku akan segera mengembalikan." Ada dua prinsip penting buat kita. Yang pertama, prinsip memberi dan tak kehilangan, menyimpan dan kehilangan. Kita bisa memberi dan tak kehilangan, dan di sisi lain sayangnya kita pun bisa menyimpan dan kehilangan. Contohnya isi lemari dari makanan kita. Yang kedua, prinsip rancangan besar. Jika bambu meragu atas permintaan Pak Petani untuk menggunakannya sebagai alat mengairi kebun, apalah jadinya kebun Pak Petani di musim kering itu? Jika para murid dan pemilik keledai itu meragu untuk memenuhi permintaan Tuhan Yesus, apalah jadinya akhir kisah perikop kita ini? Pak Petani tahu bahwa satu bambu meragu, dia akan menemukan bambu yang lain. Jika murid yang disuruh itu meragu, Yesus akan menyuruh yang lain pula. Jika kita meragu hari ini, maka Tuhan akan menemukan orang yang lain yang mempercayainya bahwa melalui apa yang ada dalam diri mereka itu, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan namanya. Rancangan besar Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya dalam dunia ini tidak akan pernah berubah. Yang mungkin berubah adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang ada dalam rancangan besarnya itu untuk menggenapi apa yang ada dalam pikirannya. Nah, apakah kita adalah tokoh yang ada dalam rancangan besar Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita sekarang ini? Ingat ya, bahwa nilai manusia
bukan bagaimana ia mati, melainkan bagaimana ia hidup. Nilai manusia bukan apa yang dia peroleh, melainkan apa yang telah dia berikan. Dan nilai manusia bukan apa pangkatnya, jabatannya, gelarnya, melainkan apa saja yang telah diperbuatnya dengan tugas yang telah diberikan Allah kepadanya.